Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Saad, NPM 1840302052 dari lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran praktikum konversi energi listrik. Percobaan 1. Generator DC berisi penjelasan minimal. Yang pertama itu komponen-komponen utama pada motor DC, yaitu motor DC terdiri dari beberapa komponen utama yang meliputi frame, shaft, bearing, manfred, winding atau stator, armatur atau rotor, komutator, atau brush assembly. Ini adalah tempat-tempat yang ada di motor DC. Di sini ada stator, di luar ada frame, di luar magnetnya, brush yang memutar pada motor DC, sedangkan shaft adalah output dari motor DC. Selanjutnya, 2. Prinsip pembangkitan energi listrik pada generator. Gaya gerak listrik induksi ini adalah salah satu bagian penting dalam pembangkitan listrik seperti yang terjadi pada generator. Generator mendapatkan energi primer sedemikian rupa, kemudian terbangkitlah GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi itulah merupakan cikal bakal terbangkitnya energi listrik pada generator. Oleh karena itu, pada prinsip kerja generator terhadap 3 hal pokok. Yang pertama itu adanya flux magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet. 2. Adanya kawat pengantar listrik yang merupakan tempat terbentuknya gaya gerak listrik. 3. Adanya gerakan relatif antara flux magnet dan kawat pengantar. 3. Yang membedakan dengan generator AC. Generator AC umumnya memiliki beberapa penggerak untuk menyalakan mesin. Penggerak generator paling umum adalah menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Sedangkan pada generator skala besar ada pula yang menggunakan penggerak air, angin atau turbin. Meski memiliki perbedaan penggerak prinsip dasar kerja generator ini tetap sama. Cara kerja generator AC yang ini sangat berhubungan erat dengan konstruksi mesinnya. Cincin-cincin yang terdapat pada mesin generator AC masing-masing terhubung dengan sikat karbon. Sikat karbon ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang terjadi saat kumparan berputar antara kedua cincin. Hasil dari arus induksi ini mengalir melalui sikat karbon lantas dialirkan keluar mesin generator dapat menyebabkan lampu menyala. Saat kumparan bergerak dan berposisi tegak lurus dengan medan magnet, maka arus dalam generator akan terhenti dan menyebabkan lampu padam. Ketika kumparan kembali bergerak, maka arus listrik kembali mengalir antara dua cincin yang disalurkan keluar generator tersebut. Generator AC menghasilkan arus bolak-balik antara kedua cincin dan kutub magnet dan dalam mesin sehingga menghasilkan voltage yang cukup untuk dialirkan keluar generator. Generator AC ini menggunakan induksi elektromagnetik secara langsung melalui kontak antara cincin dan kumparan yang berputar pada mesin. Oke, selanjutnya. 4. Perbedaan karakteristik generator DC seri dan paralel. Ini adalah generator seri yang EA-nya itu berhubungan langsung dengan RF lilitan. Berhubungan satu lilitan dengan beban.
Yang rumusnya itu VT sama dengan IA dikali RA. IA dikali dengan IA. Dengan itu EA sama dengan IA dalam kurung RA tambah RF tambah VT ditambah sangat VSI. Itu adalah generator seri. Sedangkan generator paralel atau generator shunt, pada generator shunt ini mendapatkan pada generator shunt ini mendapatkan penguatan sendiri diperlukan. Hubungan dari rangkaian medan pada jangka yang pertama itu adanya sisa magnetik pada sistem penguat. Kedua itu hubungan dari rangkaian medan pada jangkar harus sedemikian hingga arah medan yang terjadi memperkuat medan yang sudah ada. Selanjutnya, ini adalah gambar dari generator shunt. Ini lilitannya berhadapan dengan beban. RF-nya berhadapan dengan beban. Rumusnya itu IF dikali RF. Oke, selanjutnya percobaan 2 motor DC. Percobaan 2 motor DC. Yang pertama itu prinsip kerja motor DC. Motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak untuk arus listrik diberikan ke kumparan. Permukaan kumparan yang bersifat utara yang akan bergerak menghadap magnet yang berkutub selatan dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara. Magnet saat ini karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara. Magnet akan terjadi saling tarik menarik yang menyebabkan penggerak kumparan berhenti. Untuk menggerakkan lagi tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub kumparan yang akan berubah menjadi kutub selatan, untuk kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi kutub selatan, kumparan akan terhadap pada kutub selatan magnet dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka terjadi tolak-menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, ada yang mengaliri kumparan dibalik lagi kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus yang akan berulang-ulang hingga arus listrik kumparan diputuskan. Adalah gaya gerak listrik memutar-mutar bolak-balik. N ini kutub utara, ini kutub selatan. Oke. Selanjutnya, perbedaan dengan motor AC. Motor sinkron prinsip kerja motor listrik AC tipe sinkron adalah terletak pada sistem eksitasi pada rotornya. Rotor motor AC
Rotor motor AC sinkron memiliki kutub magnet dengan posisi yang tetap. Kutub magnet tersebut terkunci dengan medan magnet yang terbangkitkan di stator. Ini adalah cara kerjanya. Itu mengaliri dari baterai, mengaliri semua ke motor. Selanjutnya, jenis-jenis motor DC. Jenis-jenis motor DC itu ada motor sinkron, adalah motor AC yang bekerja motor sinkron dan motor induksi. Yang pertama itu motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus arah DC untuk pembangkitan daya yang memiliki torque Q awal yang rendah. Dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor yang di sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Yang kedua, motor induksi. Motor induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja pada magnet antara rotor dan stator. Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama yang berikut, yaitu motor induksi satu fase dan motor induksi tiga fase. Motor induksi satu fase, motor ini hanya memiliki satu gulungan stator beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah rotor keadaan tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya sejauh ini. Motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti fan angin, mesin cuci, pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3-3 HP. Motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fase medan magnet berputar dihasilkan oleh pasokan 3 fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kumparan daya yang tinggi, dapat memiliki keadaan yang tupai, dan gulungan rotor walaupun 90% memiliki rotor kadang tupai. Dan penyalaan sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 70% dan girinder tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan HP. Oke, selanjutnya. 4. Pengaturan kecepatan motor DC, seri, dan paralel dengan tahanan medan. Motor DC seri, pada torsi penambahan yang tinggi, kecepatan cenderung menurun secara drastis. Namun pada saat tidak terdapat beban motor, ini akan menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa sampai merusak motor. Tenaga yang putaran yang besar hingga dibutuhkan pada elevator dan elektrik tektion. Kecepatan ini juga dibutuhkan pada mesin jahit. Motor DC disusun dengan rangkaian berikut. Ini ada rangkaian motor DC seri. Ada voltage langsung bersambung ke armaturnya. Seri field ini berhubung langsung. Dalam motor seri digulung dengan stator dihubung secara seri digulung rotor, oleh karena itu arus stator sama dengan arus rotor. Oke, selanjutnya. Motor DC paralel. Motor ini dinamakan motor DC shunt dikarenakan cara pengkebalan motor ini yang paralel shunt. Dengan kumparan armatur, motor DC shunt berada dengan motor sejenis terutama pada gulungan kawat yang terkoneksi paralel dengan medan armatur. Motor DC shunt memiliki skema berikut. Ini adalah motor DC paralel. Dia berhadapan DC-nya
berhadapan, sudfatnya sama armatur berhadapan. Pada motor Shunts, gulungan rotor disambungkan secara paralel dengan gulungan rotor. Karena itu, total arus dalam jalur merupakan penjumlahan arus stator dan arus rotor. Karakter kecepatan motor DC tipe Shunts adalah yang pertama itu kecepatan pada prakteknya konstan, tidak tergantung pada beban, sehingga torque tertentu, setelah itu kecepatan berkurang. Dan oleh karena itu cocok untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang rendah seperti peralatan mesin. Kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan susunan seri dengan rotor. Kecepatan berkurang atau dengan memasang tahanan pada rotor. Kecepatan bertambah, motor ini menarik arus yang besar ketika mulai melakukan putaran seperti pada medan kumparan seri. Hal ini berarti motor paralel mempunyai torsi awal yang lemah. Ketika dengan diaplikasikan ke motor listrik, resistansi yang tinggi pada kumparan paralel menjaga arus mengalir yang lambat. Selanjutnya, percobaan 3. Transformator. Prinsip kerja transformator. Prinsip kerja transformator bekerja berdasarkan prinsip industri elektromagnetik. Tenaga masukan bolak-balik yang mengganti primer menimbulkan flux magnet yang ideal. Semua bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer dan akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Ini adalah cara kerja dari prinsip kerja transformator. Kembali ke motor DC, ini pun sekunder ke resistornya berputar. Oke. Nomor 2, apa itu substep dan adaptive polarity? Oke, yang pertama, polarity transformer tergantung pada arah mana kumparan lilitan sekitar inti searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, dan bagaimana kabel dibawa keluar dari ujung lilitan terminal. Kedua lilitan kumparan memiliki resistensi yang berbeda satu sama yang lain. Setiap kumparan dapat diputar sekitar inti searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika kumparan primer sekunder digulung berlawan arah, polarity-nya itu ada adaptif. Jika digulung ke arah yang sama, itu ada subjektif. Ini ada adaptif, dia bergulung berlawanan. Kalau ini subjektif, searah. Oke, selanjutnya 3. Jenis-jenis hubung pada transformator 3 fasa. Yang pertama itu yang hubung bintang. Hubung bintang, titik di mana tempat penyatuan dari ujung lilitan merupakan titik netral. Jadi jenis hubungan yang memiliki kelemahan di mana ketika terjadi penambahan yang tidak seimbang di antara fasa akan mengakibatkan timbulnya arus di titik netral, dan pada akhirnya mengakibatkan rugi pada jaringan ataupun kerusakan alat. Yang kedua itu jenis hubung segitiga. Jenis hubung segitiga yaitu hubung segitiga adalah salah satu hubungan transformator 3 fasa, di mana cara penyambungnya ialah ujung akhir lilitan pada fasa pertama disambung dengan ujung muara lilitan fasa kedua, akhir fasa kedua dengan ujung muara fasa ketiga, dan akhir fasa ketiga dan ujung muara fasa pertama. Tegangan transformator 3 fasa tidak kumparan yang dihubungkan segitiga, yaitu VA, VB, VC. Masing-masing berada di 120 derajat. Yang ketiga itu
Yang ketiga itu hubung zigzag. Kebijakan transformator distribusi selalu dihubungkan bintang. Salah satunya syarat yang harus dipenuhi oleh transformator tersebut adalah ketiga fasa harus diusahakan seimbang. Apabila beban tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya tegangan titik bintang yang tidak diinginkan. Karena tegangan dan pada peralatan digunakan akan berbeda-beda untuk menghindari terjadinya tegangan titik bintang. Diantaranya adalah dengan menghubungkan sisi sekunder dan percobaan 4. Sel surya. Jenis-jenis yang pertama itu jenis-jenis sel surya. Yang pertama panel surya monokristalin. Ia akan melihat panel surya dengan sel hitam. Kumparan besar itu adalah panel monokristalin. Sel-sel ini tampak hitam karena bagaimana cahaya berinteraksi dengan kristal silikon murni. Sementara sel surya sendiri berwarna hitam. Panelnya monokristalin memiliki berbagai warna untuk lebaran belakang dan bingkai. Lembar belakang panel surya bisa berwarna hitam, perak dan atau putih, sedangkan bingkai logam biasanya berwarna hitam atau perak. Ini adalah gambar panel surya monokristalin. Bercorak-corak. Oke, selanjutnya panel surya polikristalin. Sel surya polikristalin cenderung memiliki warna kebiruan karena cahaya yang menimbulkan fragmen silikon di dalam sel surya dengan cara berbeda dari yang dipantulkan oleh wafer silikon monokristalin murni. Mirip dengan monokristalin, panel polikristalin memiliki warna berbeda untuk lebaran belakang dan bingkai. Paling sering dibingkai panel polikristalin berwarna perak dan lembaran belakangnya berwarna perak atau putih. Ini adalah gambar panel surya polikristalin. Dia corak warna biru, warna putih. Selanjutnya panel surya film tipis. Faktor estetika pembeda terbesar dalam hal panel surya film tipis adalah beberapa tipis sederhana teknologinya, seperti namanya panel film tipis. Seringkali ramping daripada jenis panel lainnya. Ini karena sel-sel di dalamnya panel kira-kira 350 kali lebih tipis daripada wafer kristal yang digunakan dalam panel surya monokristalin dan polikristalin. Penting diingat bahwa meskipun sel film tipis itu sendiri mungkin jauh lebih tipis daripada sel surya tradisional, seluruh panel film tipis mungkin memiliki ketebalan yang serupa dengan panel surya monokristalin atau polikristalin. Jika memiliki bingkai yang tebal, ada surya film tipis berperakat yang terletak sedekat mungkin dengan permukaan atap. Tetapi pada film tipis yang lebih tahan yang memiliki bingkai dan dengan tebal hingga 50 mm. Ini adalah panel surya film tipis. Memang sangat tipis dia. Mungkin bisa digulung. Oke, selanjutnya 2. Proses perubahan energi pada sel surya. Sel surya atau panel surya bekerja mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Sel surya ini beroperasi dengan memanfaatkan efek fotovoltaik. Pada fenomena ini, ketika foton partikel cahaya mengenai suatu permukaan dengan energi tertentu, maka elektron di atom-atom pada permukaan tersebut akan lepas. Lepasnya elektron ini akan menyebabkan permukaan bermuatan listrik dan penyebabnya arus listrik. Arus listrik dapat bermanfaat untuk menghasilkan energi listrik. Oke, mungkin itu dari proses perubahan energi pada sel surya. Selanjutnya 3. Karakteristik tegangan dan arus output sel surya terhadap perubahan suhu.
Sel surya terhadap daya output dengan perbandingan solar sel berpendingin air dan tanpa pendingin. Pendinginan pada solar sel dengan melahirkan air pada bagian bawah panel. Besar daya yang diperoleh solar cell tersebut dapat diketahui dengan mengukur arus dan tegangan dengan multimeter. Sekali uji adalah 2 buah sel surya dengan berkapasitas 50 pp. Merek monokristallin yang telah dirancang khusus. Hasil penelitian diperoleh bahwa semakin besar kenaikan temperatur 50,92 derajat Celcius, maka daya output memerlukan untuk solar cell tanpa pendingin air 42,51 watt. Sedangkan untuk solar cell dengan aliran air daya yang dibangkitkan sebesar 45,36 watt. Temperatur permukaan 34,36 derajat Celcius diperoleh pada intensitas matahari yang sama. This study discuss of the F is rising. Solar panel temperature output power by water is solar. Oke, selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf ketika ada kesalahan kata dan mohon maaf ketika kekurangan. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.